militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan di laut. Kali ini, sebuah kapal di Samudra Pasifik bagian timur menjadi sasaran. Pentagon mengklaim kapal tersebut terlibat dalam perdagangan narkoba. 2 orang dilaporkan tewas dalam operasi ini, menambah daftar panjang korban dalam kampanye militer AS melawan penyelundupan narkotika. Komando Selatan Amerika Serikat menyatakan serangan dilakukan pada Kamis 5 Februari 2026 terhadap kapal yang diduga membawa narkoba. Menurut militer AS, kapal tersebut beroperasi di jalur perdagangan narkotika yang sudah dikenal dan dikaitkan dengan organisasi teroris yang telah ditetapkan. Dalam pernyataan resminya, Komando Selatan AS menegaskan tidak ada satupun personel militer Amerika yang terluka dalam operasi tersebut. Namun, 2 orang di kapal dilaporkan tewas akibat serangan itu. Serangan ini bukan kejadian tunggal. Sejak September 2025, pasukan Amerika Serikat secara aktif menargetkan kapal-kapal yang mereka curigai menyelundupkan narkoba melalui kawasan Karibia dan Pasifik Timur. Dalam kurun waktu tersebut, setidaknya 38 serangan mematikan telah dilakukan. Data menunjukkan sedikitnya 128 orang tewas dalam rangkaian operasi ini, menjadikannya salah satu kampanye militer laut paling intens dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Donald Trump membenarkan operasi ini sebagai bagian dari konflik bersenjata non-internasional dengan tujuan membendung aliran narkoba dari Amerika Latin menuju Amerika Serikat. Serangan pada hari Kamis merupakan yang kedua sepanjang tahun ini. Intensitas operasi disebut menurun secara signifikan sejak pasukan Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari 2026. Maduro dituduh oleh pemerintahan Trump bekerja sama dengan jaringan perdagangan narkoba internasional. Sebelumnya, dalam 4 bulan terakhir tahun lalu saja, setidaknya 36 serangan telah dilancarkan oleh militer AS di kawasan tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan, kampanye ini yang secara resmi dinamai Operasi Sultan Spear bertujuan menyingkirkan apa yang disebutnya sebagai teroris narkoba dari belahan bumi barat. Menurut Hegseth, operasi ini dilakukan demi melindungi Amerika Serikat dari peredaran narkoba yang menurutnya telah merenggut banyak nyawa warga AS. Namun, di balik klaim keberhasilan militer, kritik terus bermunculan. Sejumlah pakar hukum internasional menilai serangan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional. Mereka menyoroti fakta bahwa sasaran serangan adalah kapal sipil dengan para tersangka tidak melalui proses hukum yang adil. Kekhawatiran juga muncul terkait praktek serangan lanjutan atau serangan ganda yang dilakukan setelah serangan awal. Para pejabat AS kini menghadapi pengawasan bipartisan terkait serangan lanjutan yang terjadi pada 2 September 2025 terhadap kapal narkoba Venezuela di Laut Karibia. Kontroversi semakin memanas setelah keluarga korban mulai menempuh jalur hukum. Keluarga dari 2 pria asal Trinidad yang tewas dalam serangan pada 14 Oktober 2025 telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Mereka menuduh serangan tersebut sebagai pembunuhan tanpa hukum yang dilakukan secara kejam dan disengaja. Gugatan kematian tidak wajar ini diajukan di Pengadilan Federal Boston menjadi tantangan hukum pertama terhadap kampanye militer AS di laut. Iya, serangan terbaru di Pasifik Timur kembali memunculkan pertanyaan besar. Sejauh mana operasi militer dapat dibenarkan dalam perang melawan narkoba? Dan apakah kampanye ini akan terus berlanjut di tengah meningkatnya tekanan hukum dan kritik internasional?